Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bisnis plan dari keripik tahu Ubar Hayang. Nama saya Aulia Nur Laila, saya dari kelas 4A, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dari pertama, yaitu dari latar belakang, kemudian nanti visi misi dan juga jenis usaha. Tentunya jenis usahanya yaitu keripik tahu ya, keripik tahu Ubar Hayang. Nah teman-teman, mungkin dimulai dari latar belakang dulu ya. Oleh saya Aulia Nur Laila, mungkin kita sebagai makhluk hidup yang tentunya butuh kehidupan, butuh nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya ada kegiatan yang mendorong manusia itu untuk mencari nafkah atau mencari uang untuk berpenghasilan, untuk membiayai dirinya sendiri minimal, dan juga untuk keluarganya bahkan saudaranya. Nah untuk itu, untuk mendorong kegiatan bisnis, untuk mendorong kegiatan untuk memenuhi kehidupan manusia dalam sehari-hari itu dibutuhkan bisnis atau enggak usaha lah ya, usaha untuk menghasilkan penghasilan. Nah mungkin kita sebagai pelajar khususnya tidak selamanya bergantung kepada orang tua. Jika kelak nanti kita sudah dewasa, mungkin sudah besar, sudah berkeluarga, kita sendiri yang membiayai diri sendiri dan keluarga, dan orang tua kita tanggung sebagaimana orang tua membiayai hidup kita semasa kini. Oleh karena itu, sebagai pelajar sangat diwajibkan untuk mempelajari ilmu bisnis. Sebagai akademisi tidak hanya pelajaran-pelajaran di kampus yang harus kita ketahui, tetapi juga teori-teori dalam berbisnis. Karena apa? Karena teori dalam berbisnis itu akan dipraktekkan jika kita sudah memegang suatu bisnis. Dan itu sangat penting demi membangun rintisan bisnis yang kita rintis menjadi bisnis yang maju, yang jaya dan yang sukses berhasil. Nah, oke teman-teman, sudah kita ketahui ya, mungkin kalau memang rezeki itu di tangan Allah, cuma kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Maka dari itu berikhtiarlah dalam mencari rezeki dengan cara berbisnis atau berwirausaha. Nah teman-teman, di video ini khususnya saya dan nanti teman-teman saya akan mempresentasikan bisnis plan yang di kemudian hari akan kita bawa insyaallah, yaitu dengan keripik tahu. Mengapa harus keripik tahu? Yang pertama, dikarenakan daerah saya khususnya adalah daerah Sumedang, yang mana Sumedang itu sudah terkenal dengan makanan khasnya yaitu tahu, dan juga sudah banyak orang yang mengetahui bagaimana rasa dari tahu Sumedang yang asli ya. Meskipun memang pada zaman sekarang sudah banyak tahu Sumedang yang tiruan dan cita rasanya mungkin jauh lebih enak yang asli. Nah, tahu Sumedang yang asli itu terbuat dari sari kedelai ya teman-teman, dan ketika dimakan juga renyah gitu ya, renyah dimakan, renyah setelah di mesin penggorengan itu renyah dan gurih tentunya ya teman-teman. Nah maka dari itu, biar gak jenuh di zaman sekarang ini, mari kita variasikan si tahu tersebut ke keripik tahu. Memang sudah ada yang membuatnya, tapi mungkin yang saya ketahui di daerah saya sendiri sih masih jarang yaitu yang membuat keripik tahu, sedangkan di daerah saya sendiri adalah daerah Sumedang. Nah masih jarang yang membuat keripik tahu, meskipun padahal gitu daerah Sumedang itu memang terkenal dengan tahunya, tetapi jika untuk pembuatan keripik tahu itu mungkin masih agak jarang gitu, apalagi yang tahunya itu dari sari kedelai. Maka dari itu saya berniat untuk membuka usaha keripik tahu sari kedelai yang dinamakan Ubar Hayang. Kenapa? Nah yang kedua, latar belakangnya itu yaitu kenapa dinamai Ubar Hayang ya. Kenapa? Karena Ubar Hayang itu dalam bahasa Sunda, karena Sumedang itu
suku Sunda, salah satu daerah yang ada di Jawa Barat dan berbahasa Sunda. Maka dari itu dengan khasnya bahasanya pun dibawa, yaitu bahasa Sunda dengan nama tahunya yaitu ubar hayang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu ubar itu artinya obat, hayang itu artinya ingin. Jadi siapa saja orang yang ingin tahu, khususnya keripik tahu, maka penawarnya, obatnya adalah keripik tahu produk kami, yaitu keripik tahu ubar hayang. Nah teman-teman, dan yang ketiga, latar belakang yang nomor 3 yaitu modal dari bisnis tahu. Bisnis keripik tahu ini tidak membutuhkan modal banyak ya, hanya saja mungkin 4 juta lah cukup ya untuk memulai bisnis. Nah karena apa? Karena memang bahan-bahannya pun tidak begitu banyak, hanya rempah-rempah seperti rempah-rempah rumahan, bawang putih, bawang merah. Kemudian mungkin tahu sari kedelainya di sini ada pabriknya, pabrik tahu sari kedelai. Nah kita bisa bekerja sama dengan tahu sari kedelai tersebut dan kita olah kembali menjadi keripik tahu ubar hayang. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mungkin bisnis makanan ya. Bisnis makanan itu banyak diminati baik di kalangan pedagang kaki lima ataupun pedagang mahasiswa, pedagang yang sambilan gitu. Karena memang jualan makanan itu apalagi ini makanan ringan kemudian dikemas ya mungkin awet gitu kan, tanpa bahan pengawet pun juga awet, dan juga memang banyak diminati, bisa untuk cemilan, bisa untuk teman ngobrol, teman ngopi dan lain-lain. Maka dari itu saya dan teman-teman saya memilih bisnis untuk berbisnis makanan. Ya mungkin jika nanti sudah ada investasi dari tahun ke tahun mungkin bisa membuka bisnis yang lain, bisnis pakaian dan lain sebagainya. Dan yang keempat yang kelima yaitu, nah sudah saya bilang tadi kan, yang kelima keripik tahu yang asli itu, yang sari kedelai itu memang masih jarang. Nah masih jarang ya produksinya, maka dari itu saya ingin memvariasikan gitu ya, agar tahu Sumedang itu semakin harum namanya, dengan cita rasanya, dengan kualitasnya yang mantap. Nah yang keenam yaitu harganya masih terjangkau. Nah keripik tahu yang kami produksi nanti insya Allah mungkin dari kemasannya yang ada yang ukuran kurang lebih segini lah ya, Rp5.000 untuk jajanan sehari-hari. Ada juga yang setengah kilo, seperempat kilo, paling seperempat kilo berharga 25-30 ribu dan seterusnya, dengan variasi rasa. Ada nanti insya Allah nanti rasanya ada rasa original, ada juga yang mungkin pedas ataupun rasa apalah, nanti divariasikan lagi, nanti akan dibahas di jenis usaha. Dan yang terakhir yaitu, nah selain praktis untuk cemilan, praktis juga untuk suguhan di rumah untuk tamu. Insya Allah deh, jika di rumah kalian nanti di toplesnya adalah keripik tahu ubar hayang, tamu-tamu pada betah deh di rumah insya Allah. Karena mungkin ya amin aja ya, amin gitu. Produksi tahu yang kami buat itu bercita rasa yang khas, dari rasa tahu sari kedelainya juga udah mantap, ditambah lagi dengan rempah-rempah pilihan buatan rumahan. Nah mungkin teman-teman segitu ya latar belakang dari keripik tahu ubar hayang, mengapa dinamai ubar hayang dan mengapa kami memilih bisnis di makanan, khususnya di keripik tahu. Ya mungkin semoga bermanfaat. Dilanjut oleh saudari Ayu Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amelia Restiani dari kelas 4A, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di sini saya akan meneruskan pembahasan dari saudari Aulia Nur Laila, yaitu tentang visi misi dari kelompok 5. Apa sih visi misinya? Nah, adapun visi misinya yaitu menciptakan sebuah usaha yang mudah dan digemari oleh masyarakat, baik kalangan anak kecil, remaja, dan orang tua, begitupun merakyat. Dan visinya yaitu yang pertama,
memberikan cita rasa yang terbaik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan nyaman. Yang ketiga yaitu memberikan atau menciptakan sebuah produk yang pastinya enak dan menarik. Yang keempat yaitu melestarikan sebuah produk khas daerah, khususnya yaitu daerah Sumedang. Oke, segitu saja visi misi dari kelompok kami. Adapun selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ali Permana. Baik, saya di sini akan meneruskan penjelasan Saudari Au dan Saudari Caki. Adapun bahan-bahan jenis usaha yang kami garap, yang pertama tentu tahu Sumedang itu sendiri. Nah, lalu kedua siapkan terigu, yang ketiga bawang putih, bawang merah, yang keempatnya uncang, terus yang keenamnya pedes. Nah, bisa pedes. Yang terakhir itu bisa roiko atau masako atau bumbu nyedap lain sesuai selera. Nah, adapun cara pembuatannya, yang pertama si tahu Sumedang ini yang putihnya di dalam dikeluarin, ya yang kita ambil itu cuma luarnya ada cangkang ya. Cangkang dari tahu Sumedang kan beda tuh dari yang lain. Nah, setelah itu si tahunya didiamkan dulu, dimasukkan dari adonan bawang putih yang sudah dihaluskan, muncang, pedas yang dicampur dengan air, dimasukin air, dicampur, masuk sedikit roiko ya, campur. Nah, si cangkang dari tahu Sumedang itu dimasukin ke sana, direndam biar masuk gitu rasanya, biar ada rasanya. Nah, lalu si terigu dicampur air, masukin juga roiko sedikit. Nah, cocok adonannya. Nah, setelah itu diamkan beberapa menit, sekitar 5 menit. Nah, terigu ya dan adonan dari cangkang tahu yang sudah bercampur dengan adonan bawang yang lain tadi, bumbu yang tadi disatuin. Nah, kayak kurang lebih pembuatannya kayak fried chicken lah gitu. Disatuin lalu digoreng. Nah, juga bisa beberapa varian ya, bisa pedas sesuai selera dari bahannya aja. Bisa tambah cabai juga kalau memang mau buatnya yang pedas. Nah gitu, kalau yang gak pedas ya juga bisa ya. Adapun proses pemasaran yang kami rencanakan, yang pertama mengikuti zaman ini ya, yang ini yaitu dengan online ataupun offline juga. Nah, online bisa melalui media sosial kan, seperti Facebook, Twitter, sudah banyak lah anak-anak yang menggarap bisnis lewat media sosial, itu memang sangat bermanfaat. Nah, dan juga seperti media sosial dagang lainnya yang sudah ada, yang sudah kita kenal seperti Lazada dan yang lainnya, itu makanan ringan juga bisa. Adapun offline kita mau mulai menggarap dari warung-warung kecil dulu, menyimpan dari warung-warung kecil, menggunakan sistem bagi hasil dulu. Nah, supaya produk kita dikenal nih dengan rasanya. Nah, kami yakin produk kami akan laris terjual karena produk kami merupakan makanan ringan juga khas daerah ya. Jadi kalau di daerah lain jarang. Nah, khas daerah Sumedang itu sendiri. Jadi mau dikenalin biar lainnya biar menyebar luas gitu. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.